Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus tahun 2025. Perkenalkan, nama saya David Muhayyad. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Tengah Tani, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Plus tahun 2025 batch 2 dan batch 3 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301124491. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tengah Tani pada kelas 7 dengan materi zikir dan pelaksanaannya. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Pagi ini kalian semangat sekali. Rupanya kalian hari ini siap menerima pelajaran atau materi dari Bapak. Ya. Baik, Bapak buka dulu dengan membaca umul kitab yaitu surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Duduk yang rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelum ke pembelajaran Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Abdul Khalid, Hadir.
Khalid, Hadir. Aulia, Hadir. Darel, Hadir. Diano, mana? Alfa, iya. Ini, Hadir. iya. Gracia, Hadir. iya. Fauzan, Hadir. Intan, Hadir. Lutfi, Hadir. Sean, Hadir. Sahrul, Hadir. iya. Ali, Hadir. Naila, sakit. Apa? Apa lagi? Nadia, Nurul Fatimah, iya. Ramida, iya. Repan, iya. Sipana, Tiara, iya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, nanti supaya kita lebih fokus sebelum pembelajaran, ya ada clue-nya nih. Kalau Bapak bilang hai, kalian ucapkan hello. Nah, sebaliknya kalau Bapak bilang hello, kalian ucapkan hai. Hello. Hai. Hello. Ya, kembali fokus belajar. Masih ingat nggak dulu kemarin pelajaran apa? Pak, tentang sholat. Sholat. Sholat yang Lutfi ingat sholat apa? Sholat apa? Sholat adalah yang sama. Sholat adalah tiang agama, betul. Pasti Lutfi di rumahnya dibaca terus di bukunya, jadi sehingga sampai sekarang masih ingat. Tepuk tangan betul nih. Siapa? Siapa? Alia. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Masuk Allah. Betul sekali. Minggu kemarin ada sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pasti di rumahnya Alia sudah mengamalkan sholat sehingga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Terima kasih. Tepuk tangan. Kira-kira setelah sholat fardu itu ngapain kita biasanya? Tidak langsung pergi, benar? Atau assalamualaikum masuk lari atau gimana? Benar ya, zikir ya. Nah, zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah, Pak. Masya Allah, betul banget, pinter. Berzikir adalah mengingat Allah. Yang lainnya cepat. Katanya. Iya, cepat dulu, Fadilah. Agar hati menjadi tenang. Masya Allah, hebat sekali. Betul. Jadi ya, kita coba lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 menjelaskan bahwasanya fadkuruni adkurukum, kata Allah, maka ingatlah kepadaku, ya, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya, jika seorang hamba mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Dengan apa? Dengan jadi seandainya kita ya diantaranya Nurul Fadilah, Akbar, jika ingat Allah, maka Allah akan memberi perhatiannya lebih. Bahkan Allah memberikan perlindungan kepada Akbar atau Nurul Fadilah. Jadi usahakan kalau bisa kita semua ini setiap waktu untuk berzikir. Oke? Lanjut. Nah, Bapak sebelum ke materi yang lebih luas, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zikir dan pelaksanaannya. Jadi materi pembelajaran pada kali ini judulnya zikir dan pelaksanaannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian zikir dan dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan zikir hati, zikir lisan, dan zikir perbuatan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari zikir.
Yang keempat, peserta didik dapat didik memahami waktu-waktu untuk berzikir. Yang kelima, peserta didik mampu mengamalkan zikir dalam kehidupan. Yang kelima, peserta didik mampu mengamalkan zikir pada waktu-waktu yang dianjurkan. Langsung saja ya. Halo. Kembali fokus biasa. Ya. Nanti proses penilaiannya pertama penilaian objektif yaitu melalui tes lisan atau tes tulis untuk mengukur pemahaman tentang teori yang kalian dapatkan mengenai materi zikir. Oke. Yang kedua penilaian akademik melalui observasi. Nanti Bapak akan mengobservasi kalian. Yang ketiga penilaian psikomotorik melalui praktek langsung. Ya. Dan misalnya saat melafalkan bacaan zikir atau bacaan doa. Halo. Kembali fokus. Lihat. Ya. Apa perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir? Ayo. Nah, Bapak ini ilustrasikan ini. Ya. Ada gambar apa nih Pak? Pohon apa ya? Ya. Pohon setengah lebat. Ada yang lain? Setengah kering. Apa lagi? Setengah lebat lagi. Betul. Yang satu pohonnya satu, tapi yang sebelah kanan, ya itunya daun sudah ada daunnya, atau alias sudah kering merontak. Yang satu lebat, warnanya hijau. Jadi ini perumpamaan orang yang berzikir sesuai dengan dalil Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, ya, waladzi dan orang la yadhkur tidak berzikir kepada Allah. Masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Akan menampilkan sebuah tayangan video. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Hey. Kembali fokus. Ya, kembali fokus. Nah, konsentrasi lihat video yang akan Bapak tayangkan. Anak kecil yang berzikir, yang lain. Oh Jan, lihat apa? Bagi apa ini? Berzikir semua. Kemudian zikir la ilaha illallah. Apakah zikir seperti itu? Betul? Oke, untuk lebih tepatnya kita dengarkan pendapat para ahli mengenai tentang zikir. Bukan hanya sebutan la ilaha illallah, tapi pengertian zikir ini secara umum itu sesuatu yang diperintahkan Allah. Halo. Kembali fokus. Dari tayangan ahli para ahli ini, apa yang kalian tangkap coba? Zikir benar kok. Hai. Kembali fokus ya. Kira-kira ada gambar apa ya Pak? Ada orang sedang berbungkus. Orang bungkus. Jadi anak-anak, zikir itu ya dilakukan di mana saja sambil menunggu transportasi, baik bus, baik kereta, baik pesawat. Ya. Ada yang tanya? Ya, Sebenarnya zikir itu hati atau
diucapkan. Sebenarnya zikir diucapkan atau pakai hati? Bisa jawab? Coba, kita bisa jawab nggak? Zikir boleh dengan hati atau boleh dengan ucapan? Boleh. Semuanya keduanya berbahasa. Namun kalau zikir hanya dengan ucapan, ya, bahkan mengurangi pahala. Ditakutkan kalau cuma mulutnya saja, ucapannya saja, ditakutkannya lalai. Kalau lalai, kalau nggak ingat, apa kan disebut zikir? Tidak, karena zikir adalah artinya ingat. Ingat kepada siapa? Dan Bapak akan membuat kelompok untuk mengerjakan kembal kerja peserta didik, ya. Nanti dikerjakannya secara berkelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin yang sudah dibuat, ya. Jadi lihat kelompoknya yang minggu kemarin. Nanti setiap kelompok diberikan soal atau lembar kerja peserta didik atau data dengan soal yang berbeda. Paham ya? Nanti kalian cari, ya, dari sumber, ya, informasi atau literasi dari buku yang sudah dibagikan, ya, atau yang kalian punyai bahwa dari kelas, silakan dari sumbernya dari situ, ya. Hello. Tetap fokus, ya. Ya, perwakilannya kelompok 1. Saya dibantu ini. Dengan dulu nanti. Kalau Bapak persilakan untuk bergabung kelompoknya, bergabung, ya. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3, perwakilannya dengan dulu. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, silakan. Perhatikan, di situ ada telong. Kelompok akbar. Yang ini kelompok berapa? Belum ya. Kelompok 3. Ya. Oke. Siap. Sekarang hasil kerja kalian presentasikan di depan kelas. Nanti kelompok yang lain mohon menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Asya. Saya Darel, saya Revan. Saya Nadia. Saya Dini. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Terjemahan ayat Boleh sambil dilihat di depan, ya, sambil lihat di depan, ya, jawaban mereka ada di depan. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dan janganlah kamu ingat kepadaku dan ingat kepadaku. Gimana? Kurang jelas? Coba kurang jelas. Di yang keras, ini lagi. Terjemahan ayat Al-Baqarah ayat 152. Kalian? Maka
Ya. Hai. Mari fokus lihat ke layar. Ya. Bapak akan memberikan penguatan materi. Ya. Anak-anak yang Bapak sendiri. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sendiri. Setelah kalian mengerjakan lembaga kerja tadi atau LKPD secara kelompok dan mempresentasikan menjadi berkelas, Bapak akan memberikan penguatan materi, yaitu zikir, pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu dzakaron, yadkuru, zikr. Secara bahasa berarti mengingat, menuntut, atau menuntutkan. Dalam istilah agama Islam, zikir adalah menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya, membaca al-Qur'an atau merenungkan kebesarannya melalui hati, lisan, dan perbuatannya. Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendekatkan diri ke orang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan hati serta memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dengan membiasakan zikir, seseorang muslim akan merasa dimasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, mudah-mudahan pemahaman kalian bertambah dan menjadi kuat. Oke. Yaitu kita beranjak ke materi atau pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan asesmen pembelajaran atau tes tulis dalam bentuk whiteboard. Tolong siapkan handphonenya. Bapak akan mengirim soalnya lewat WA grup. Ya, silakan tulis namanya, tulis nama. Ya, nama kamu, nama panggilan boleh. Silakan namanya tulis. Ya, oke, dah. Masih tadi? Lihat kodenya. Biasanya apa sih? Ya coba ayo. Ini jalannya masuk ini. Ya. Fadilah pemimpin nih. Masih satu. Ayo. Hasil kerjaan kalian ada di layar. Mana? Ya, untuk juara kita lihat. Yang satu Alea. Yang kedua Darel. Yang ketiga Sea. Bukan lo kira. Ya, lihat tuh. Ada satu Alea, kedua Muhammad Sian, ketiga Sahrul. Silakan maju. Juara satu Alea, ada di tengah, juara satu di tengah. Nih. Ya, juara dua. Ya. Bapak akan
memberikan ya hadiah. Mudah-mudahan hadiah ini bermanfaat bagi pemenang ya. Juara 1 Bapak kasih sebuah buku. Juara 2 Bapak ya, kasih sebuah tempat alat tulis. Ya. Juara 3 Bapak kasih bolpen dan penghapus berupa tiket. Bapak ya meminta beberapa siswa untuk menanggapi pembelajaran hari ini. Ya, gimana pembelajaran ini? Ada menanggapi nggak? Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Oke, baik. Sangat senang. Dapat hadiah? Tidak. Alhamdulillah. Tadi saja kalian punya pengalaman baru mengenai pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak yang Bapak cintai, hey, alhamdulillah masih fokus walaupun sudah di penghujung pembelajaran. Baik anak-anak, jangan lupa tetap belajar ya. Dan perlu catat untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan, yaitu materinya tentang macam-macam sujud. Ya, ingat dicatat ya. Minggu depan materinya tentang macam-macam sujud. Jadi ada berapa macam tentang sujud. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa Tilawatul Majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdika. Bapak minta ketua kelasnya untuk menutup doa mau pulang. Silakan. Duduk yang rapi. Sebelum mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat ya. Nanti yang rapi pulangnya duluan ya. Barisan 3 pulang duluan silakan. Baris kedua